doang biar kamu terima cintanya. Kamu tuh jangan mimpi ya. Kamu mau jadi pacar dia. Kamu mau nikah sama dia. Sampai kapanpun saya nggak akan rela. Kalau aku nggak bisa dapetin kamu, Intan, laki-laki manapun nggak bisa dapetin kamu dengan gampang. Jadi Intan mau dilamar? Iya dong, calonnya kayak Raya, gak kayak kamu. Sayang kamu ya. Sebentar lagi kamu akan merasakan apa yang selama ini aku rasakan. Hati kamu adik. Tidak semua cinta itu suci. Ada cinta yang gelap yang membutakan hati. Hingga pelakunya rela mengorbankan segalanya, termasuk menghalangi jodoh dengan cara kotor. Bayangkan, ada seorang perempuan yang jodohnya selalu kandas. Ia seperti diselimuti oleh kesialan demi kesialan. Cinta yang seharusnya suci berubah menjadi obsesi. Dan obsesi itu menjelma menjadi kutukan. Guna-guna gantung jodoh. Akankah perempuan ini terperangkap dalam cinta gelap? Ataukah justru doa dan kekuatan cinta sejati mampu untuk mematahkan segala penghalang yang tak kasat mata? Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah cinta yang berujung petaka. Namun bukanlah takdir yang memisahkannya. Namun seseorang yang tak rela melihat perempuan itu bahagia. Mari kita langsung sambut Intan. Halo Mbak Intan, apa kabar? Hai. Silakan duduk Mbak. Mbak Intan, terima kasih sudah hadir di sini. Namun sebelum kita mulai, mungkin saya mau tahu apa alasan Mbak Intan mau berbagi kisahnya kepada para pemirsa Catatan Hati Perempuan? Karena saya nggak ingin ada perempuan lain yang mengalami nasib seperti saya, Mbak. Terima kasih loh Mbak. Nah, mungkin Mbak bisa menceritakan bagaimana awal mulanya Mbak Intan bisa terlibat dalam kisah ini? Bermula dari rasa sakit hati teman saya. Dia melamar saya, tapi saya menolaknya. Kenapa ditolak Mbak Intan? Karena kelakuan dia yang sangat buruk. Dia bukan cuma pengangguran, dia juga suka mabuk-mabukan dan suka bikin onar. Ibu tiri saya sampai marah, bahkan dia sampai menghina cowok itu. Tapi sejak saat itu hidup saya jadi penuh teror. Diminum tehnya. Makasih ya Intan. Aku minum ya. Jadi Bu, saya kesini, saya mau melamar Intan. Melamar? Ngaca Junet. Mau kamu kasih makan apa? Omongan doang. Kamu tuh pengangguran, berandalan. Masa depan kamu tuh nol besar. Jangankan jadi suami. Buat diri kamu sendiri aja kamu gak becus. Ibu, jangan kasar-kasar gitu. Junit kan datang ke sini baik-baik. Harusnya dia tuh tahu diri ya. Datang ke sini bawa muka dia yang gak tahu malu. Tapi saya cinta Bu sama Intan. Tapi Intan gak cinta sama kamu. Iya kan Intan? Mending kamu pergi deh. Pergi. Dan jangan pernah kamu datang ke rumah ini lagi. Kalau gitu saya pamit. Aku antar dia, Bu. Gak usah, cuma sampai luar. Junet. Omongan ibu jangan dimasukin ke hati ya. Walaupun agak kasar. Maafin ibu ya, Jun. Aku tahu aku bukan siapa-siapa, Tan.
Tapi aku juga manusia, aku punya perasaan. Kalau kamu mau tahu, semenjak sekolah aku udah suka sama kamu. Dan perasaan itu nggak pernah hilang. Makasih atas kejujuran kamu, Jun. Tapi maaf, aku nggak bisa balas perasaan kamu. Kita jadi temen aja ya? Tak, aku mohon sama kamu terima cinta aku ya. Aku cinta mati sama kamu. Nggak ada perempuan satupun yang bisa gantiin kamu. Jun, udah Jun, tolong berdiri Jun. Aku nggak mau kamu ngerendahin diri kamu. Kenapa? Apa gara-gara aku pengangguran? Aku miskin, nggak punya mobil. Bukan itu Jun, bukan itu. Masalahnya bukan tentang uang, status. Aku nggak bisa balas perasaan kamu karena aku punya pacar. Dan kita sebentar lagi juga akan menikah. Maaf ya Jun, bukan maksud aku buat nyakitin kamu. Saya melihat Junet benar-benar kecewa. Saya ngerti, mungkin dia merasa terhina. Tapi saya nggak pernah punya perasaan apa-apa sama dia dari dulu. Oke Mbak, jadi ini bukan cuma masalah ekonomi ya Mbak ya, tapi lebih ke karakter, lebih ke kebiasaannya si Junet ini. Menurut saya pasangan hidup itu bukan cuma soal cinta, tapi tanggung jawab, arah hidup, dan saling menguatkan. Kalau dari awal udah punya kebiasaan buruk seperti itu, gimana saat nanti saat sudah menikah? Tapi kan pada saat itu kan dia sampai bersimpuh di hadapan Mbak. Apa gak ada rasa kasihan sedikit pun? Atau mungkin ingin memberikan harapan? Tapi saya gak mau memberikan harapan palsu. Lagi pula saat itu saya sudah punya pasangan dan ingin menikah. Jadi saya lebih memilih jujur walaupun menyakitkan. Tapi ternyata apa Mbak? Apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata penolakan saya, makian dan hinaan dari ibu tiri saya, semuanya berakibat fatal, Mbak. Sebentar lagi kamu akan jadi milik aku, Intan. Dengan guna-guna gantung jodoh dari Mbak Dukun, kamu gak bakalan dapet jodoh. Kalau aku gak bisa dapetin kamu, Intan, laki-laki manapun gak bisa dapetin kamu dengan gampang. Dan mulai malam ini, siapapun yang datang buat deketin kamu akan hancur satu persatu. Sampai kamu datang sendiri ke pelukanku. Intan sayang, sebentar lagi kamu bakalan jadi milik aku. Kenapa ya dada aku tiba-tiba sakit? Halo sayang. Intan, kita putus ya. Kamu ngomong apa sih? Kamu nge-prank aku ya? Enggak, aku serius.
Aku mau kita putus. Kok kamu tiba-tiba ngomong kayak gitu? Emangnya aku salah apa? Kamu nggak salah apa-apa kok. Akunya aja yang udah nggak mau lanjutin hubungan kita. Udah, itu aja ya yang mau aku omongin. Nang, halo? Sadar atau tidak kau lakukan itu. Aku salah apa, Nang? Kenapa kamu jahat banget gini, Nang? Tiba-tiba aja pacar saya mutusin saya tanpa sebab, Mbak. Padahal sebelumnya baik-baik aja. Gak ada tanda-tanda akan ada masalah besar. Kok bisa tiba-tiba sih, Mbak? Jadi belum ada atau nggak ada pertengkaran sama sekali sebelumnya? Gak ada. Bahkan sehari sebelumnya kita tuh masih video call seperti biasa. Masih sempat bilang sayang. Dan waktu itu Mbak langsung percaya begitu aja? Awalnya saya kira mungkin dia dipengaruhi ibu tiri saya. Soalnya dari dulu ibu emang gak pernah suka saya pacaran. Saya mikir mungkin dia nekan pacar saya. Intan, kita putus ya. Kamu ngomong apa sih? Kamu ngeprank aku ya? Gak kena. Enggak, aku serius. Aku mau kita putus. Kamu kenapa? Pagi-pagi udah melamun. Aku putus, Bu, sama Danang. Syukurin. Dari awal juga ibu udah gak serak sama itu cowok. Cuman buruh pabrik. Gajinya berapa sih? Ya ampun, Bu. Aku lagi sedih loh. Kok Ibu ngomongnya kayak gitu? Danang juga ninggalin aku gak jelas alasannya. Nah kan, kamu diputusin gak jelas. Udah kelihatan kan cowok kayak gitu gimana? Padahal kamu selalu belain dia loh. Masih pacaran aja udah diputusin sembarangan. Gimana nanti kalau udah nikah? Bisa-bisa kamu dicerain sembarangan juga loh. Jangan sembarangan ya, Bu, kalau ngomong. Udah, gak usah baper. Bagus deh kalau udah putus. Nanti ibu cariin kamu cowok yang benar, ya, yang mapan, yang kaya, yang kerjanya jelas, ya, yang kehidupannya enak, duitnya banyak. Bu, aku bukan tipe cewek yang mandang cowok dari harta ya. Halah, anak zaman sekarang nggak menilai dari harta. Terus nanti kalau hidupnya sengsara, kesel. Dikasih tahu malah kayak gitu, biasaan. Setelah saya selidiki, ternyata dia ninggalin saya aja, Mbak, tanpa sebab. Dan Mbak ngerasa nggak ada sesuatu yang aneh di sini? Atau mungkin Mbak sempat berpikiran dia selingkuh? Sempat, saya mikirnya mungkin dia udah punya wanita lain. Tapi setelah saya selidikin sendiri, saya nggak nemu motif ada perselingkuhan. Dia ninggalin saya tanpa alasan yang jelas aja. Ini janggal banget sih, Mbak. Mbak pasti merasa ada yang aneh kan dengan hal ini? Iya, saya juga ngerasa ada yang aneh dari diri saya. Tapi saya nggak tahu entah itu apa. Gimana? Gak jelas banget nih, Bon. Iya, Bon, mana? Bos, Intan, Bos. Dia dari gue nih. Hai Intan, mau ke kantor ya? Aku anterin pakai motor. Yuk. Gak usah, Jun. Aku biasa jalan kaki. Terima kasih. Bentar dong.
Habis nangis ya? Siapa yang bikin kamu sedih? Bilang sama Bang Junet, biar Bang Junet yang ngadepin. Nggak apa-apa Jun, ini karena aku kurang tidur aja. Jadi kelihatan sedih. Serius Intan, aku tuh nggak suka lihat kamu murung. Kamu itu pantasnya bahagia sama aku. Aku jalan duluan ya. Bener-bener. Sekali lagi aku tawarin sama kamu, aku antar naik motor ya. Enggak Jun. Udah ya. Lanjut dong, Mas. Di saat saya masih bingung, kenapa tiba-tiba diputusin sama pacar saya tanpa sebab. Ibu tiri saya selalu aja sibuk banget nyariin jodoh buat saya. Serius Mbak? Padahal kan hati Mbak tuh masih hancur. Apa ibu tiri Mbak tuh gak mau ngasih ruang dulu untuk Mbak memulihkan diri? Gak sama sekali Mbak. Saya udah bilang berkali-kali, saya belum siap, saya gak mau dijodohin. Tapi kenapa ya Mbak ya? Ibu tiri Mbak tuh begitu kekeh, begitu maksa. Apa dia belum pernah dengar secara langsung dari Mbak bahwa Mbak belum siap? Saya udah sering bilang berkali-kali Mbak ke ibu tiri saya. Dan pernah Mbak, pas saya lagi capek banget pulang kerja, tiba-tiba di rumah, di ruang tamu udah ada cowok. Katanya itu anaknya dari temen ibu tiri saya. Katanya mau dijodohin sama saya.